Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan kekuasaan Allah kami bertemu di Makkah Al-Mukarramah, di Masjid Haram, dan ini adalah pertemuan sahabat yang sudah berlangsung selama 50 tahun. Suatu hal yang luar biasa yang saya bersyukur kepada Allah dipertemukan. Kami hanya ada satu sahabat, almarhum Sofyan Hidayat. Iya. Kita doakan mudah-mudahan sudah berada tenang di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Kang Aep, kami ingin ada ceritanya nih dari Bandung bisa sampai Mekah. Ini suatu hal yang luar biasa dan merupakan satu legacy ya, satu warisan spirit kepada khususnya alumni ATU yang sekarang bergabung dengan UNWIM, bahwa perjalanan ini adalah didorong oleh juga spirit sebagai pencinta alam yang mentadaburi alam dan sekarang sudah mulai melihat dunia. Kang Aep, saya ingin cerita tentang pengalamannya. Mangga Kang Aep. Oke. Jangan saya berdua aja, Iya. wajahnya harus ini. Iya. Sebenarnya ceritanya panjang. Kalau di semua pingin lengkap, ini mungkin cerita bisa 3 hari 3 malam. Tapi kita singkat aja. Iya. Ya, perjalanan dari Bandung tanggal 11 Oktober. Ya. 11 Oktober ya. 11 Oktober tahun 2024. 2024 ya. Dan sampai di Mekah tanggal 15 Februari. Jadi 4 bulan 4 bulan perjalanan. ya. Luar biasa ya. Melalui 7 negara. 7 negara ya. 7 negara. Betul. Start dari Bandung, kemudian ke Bogor, kemudian ke Serang, nyebrang ke Lampung, terus ke Palembang, Jambi, Pekanbaru, Dumai. Baru di Dumai nyebrang ke Port Dickson, Malaysia. Iya. Ya, dari Dumai Malaysia, ya. dari Malaysia ke utara, ke Thailand, terus ke Laos, terus ke Vietnam, terus ke Cina, ke utara, Cina ke utara, terus melipir ke barat. Nah, dari Cina berhubung perbatasan dengan Pakistan musim salju, jalan tertutup dengan salju di daerah pergunungan, sama pemerintah Cina di blok semua lalu lintas. Akan dibuka nanti tanggal 1 April. Yang akan datang. Jadi saya keluar dulu dan saya keluar pakai pesawat ke Qatar. Turun di Qatar, bersepeda lagi ke Saudi Arabia, sampailah di Mekah. Alhamdulillah. Kalau total jaraknya itu yang ditempuh berapa kilometer dari 9.000-an. 9.000 kilometer ya. 9.000. Dicapai dalam 4 bulan ya. 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Allahu Akbar. Berhubung ini adalah suasana beribadah kita berdua, betul. ada ininya, ada pengalaman spiritual nih. Betul. Pengalaman spiritualnya gini. Saya setiap sore itu, setiap matahari condong ke barat, itu saya selalu was-was itu. Was-was. Kenapa? Saya harus tidur di mana? Itu seperti perkara mudah, tapi sebenarnya itu pertama sulit ya. Ada di daerah, terutama di daerah Cina dan daerah Saudi Arabia. Gitu. Nah, saya selalu setiap saya mau start pagi-pagi, saya selalu berdoa karena tidak ada siapa yang saya harus mintai tolong kecuali saya gantungkan diri saya kepada Allah gitu. Nah, salah satu doanya itu, ya Allah, bimbinglah saya ke tempat yang baik dan pertemukanlah saya dengan orang-orang baik. Nah, itu salah satu. Saya la quwata illa billah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pergi. Nah, itu menyambung yang tadi. Sore was-was. Taruhlah misalkan begini, misalkan di daerah Saudi Arabia, itu melalui gurunnya kosong ya. Gurun kosong. Nah, saya harus tidur. Di mana saya tidur? Nah, ternyata saya selalu tidur karena kosong ya bergeletak aja di daerah terbuka.
Tapi ini masalahnya batu kerikil tajam. Jangan dibayangkan bahwa gurun itu semuanya pasir. Iya betul. Betul. Ya, jadi ini berbatu tajam kan untuk bergeletak tidur tidak bisa tidur, tidak nyaman, punggung itu ditajam-tajam. Betul ya. Ya, akhirnya ya saya terusin aja perjalanan 5 km tajam semua, 10 km tajam semua. Iya. Sedangkan matahari sudah mulai condong ke barat. Iya. Sampai suatu saat ketemulah itu ada yang pasir. Wah inilah tempat saya. Jadi saya bisa tidur di situ lah. Udah gitu pagi-pagi saya berangkat lagi. Itu batu tajam lagi. Itu hanya satu titik aja di situ yang bisa tidur, ada unsur pasir itu. Sampai 20, 25, 35 km batu tajam terus. Jadi Allah menempatkan saya. Kamu di sini diam. Iya, alhamdulillah. Itu selalu begitu. Tiap hari selalu begitu. Dan nyaris tidak ada tempat kecuali ada firasat kamu di sini gitu. Subhanallah. Ya taruhlah misalkan begini, tidak cocok untuk tidur, tapi ketemu gorong-gorong di gurun nih, ada gorong-gorong. Saya berani tidur di gorong-gorong ya, di kolongnya, karena jarang-jarang hujan kan, setahun paling berapa kali hujan. Jadi gorong-gorong kering. Akhirnya saya tidur di kolong gorong-gorong. Bangun pagi, saya berangkat lagi. 40 km tidak ada gorong-gorong. Nah itu selalu nyaris. Jadi saya merasa bahwa doa saya itu kontan dikabul terus. Iya. Itulah salah satu cerita keunikan. Dan tentang bahwa doa saya, ya Allah pertemukanlah saya dengan orang-orang yang baik, itu kontan juga dikabul. Iya. Sehingga misalkan saya di Malaysia jadi surplus uang. Iya. Tidak mengeluarkan uang sama sekali. Saya anti minta ya. Karena saya sudah punya anggaran untuk perjalanan ini. Tapi saya juga anti nolak. Rezeki. Anti nolak kalau dikasih. Iya. Nah, itulah ininya. Di Arab juga. Di Arab juga saya kira surplus juga uang. Alhamdulillah. Waktu perjalanan. Justru lagi diem di Mekah, pengeluaran itu. Ya itulah. Pengalaman spiritual. Iya. Alhamdulillah. Nah, itulah cerita. Tambahannya. Iya, gimana? Perlu diketahui umur saya 70 nih. 70, saya 71. Artinya gini maksudnya. Jadi itu hanya angka aja. Iya. 70 hanya angka. Jadi saya bukan ini ya. Hanya berharap aja bahwa itu hanya angka. Jadi mudah-mudahan perjalanan saya itu menjadi inspirasi buat yang lain. Bahwa umur itu bukan menjadi penghambat untuk melakukan suatu aktivitas. Betul. Aktivitasnya apa saja ya. Sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan. Iya. Nah, gitulah Kang Tito ya, sobat Dalit Duka Pungkur. Alhamdulillah, teman-teman, saudara-saudara semua yang ada di Bandung terutama, itulah cerita yang sangat bermanfaat buat kita. Setiap orang tentu akan meninggalkan legacy warisan. Nah, begitu juga kami di sini, yang ketika kami dulu bertemu masih masa remaja dan sekarang sudah di penghujung usia. Ya, ini adalah sudah pada maghrib. Sudah pada maghrib. Jadi sudah sebentar lagi mungkin kami pun berakhir. Tetapi paling tidak inilah sebagian legacy, sebagian warisan yang ingin kita sampaikan kepada generasi berikutnya. Dan secara khusus kami dulu bercerita tentang pencinta alam di Atpu.
Iya. 1974 kami masuk, kemudian biasanya kami bicara-bicara ngobrol di ruangan Senat ya kan. Iya, Kebetulan saya diamanai sebagai Ketua Senat periode 10 dan disitulah muncul ide adanya satu grup pencinta alam Hiawatha. Iya betul. Kang, dengan melihat perkembangannya sekarang, Hiawatha sudah hampir 50 tahun lebih. Iya betul. Ya, mudah-mudahan ada pesan-pesan Akang untuk teman-teman kita di Hiawatha, Kang. Mangga, Kang. Kalau Hiawatha tuh ya gimana ya? Saya merasa terus saya anggota. Betul ya. Ya gitu. Jadi di Hiawatha ininya akrab lah gitu, tidak ada batasan bahwa ini mah senior, ini baru yang masih muda. Nggak, kalau udah kumpul sih nggak terasa ya, ketawa bareng atau ya apa. Betul. Terus kalau ada kerjaan ya barengan nggak ini. Betul, iya. Ya seneng lah. Iya. di Hiawatha. Sahabat, itulah mengenai Hiawatha. Ternyata kami rasakan juga bahwa telah mewarnai satu way of life ya, sikap hidup. Walaupun kita dalam bidang profesional dulu, ketika kita mengabdi kepada profesionalisasi kita sebagai engineer sipil di lapangan, yang selalu diwarnai dengan semangat itu. Iya. Semangat kebersamaan, semangat kejujuran, semangat persaudaraan, itu yang selalu mewarnai. Dan itulah sebetulnya Hiawatha. Iya. Kepada adik-adik di Hiawatha, pertahankan terus, kembangkan terus, dan buka selalu wawasan dunia seperti Kang Aep ini. Iya. Usia 70 tahun dan wawasan sudah mendunia. Dan ini adalah contoh buat kita semua. Dan salah satu ya artinya gini, mahasiswa itu yang dikejar jangan kurikulum atau kuliah gitu Iya, aja betul, ya. betul. Juga harus ada masuk ke dalam suatu organisasi Betul, ya, betul. malahan betul, itu sangat lebih berguna ya, Betul. sebagai pembelajaran Betul. yang akan terasa nanti setelah keluar dari mahasiswa. Benar, Di masyarakat ataupun di tempat kita kerja. Iya. Kalau bisa saya simpulkan bahwa itu adalah menyangkut soal karakter ya. Iya betul. Karakter bahwa ada yang mengatakan bahwa knowledge is power, but character is more. Pengetahuan itu nomor satu, tetapi karakter lebih dari itu. Iya betul. Jadi karakter yang harus kita pertahankan. Dan Hiawatha kita pelihara, kita jaga, kita kembangkan, berikan sumbangsih terbaiknya untuk alam. Itulah mungkin inti pertemuan kita ya, Kang Awet. Ya, nuhun ya. Kita ini Ya, satu Kang persahabatan. Tito pendiri Hiawatha juga. Oke ya. Ya. Terima kasih untuk persahabatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.